Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi pertama, yaitu pengantar umum hukum acara pidana. Oke, langsung saja. Hukum acara pidana di Indonesia. Dasar hukumnya yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditegaskan pada pasal 285 KUHAP yang kemudian secara resmi menamai undang-undang tersebut menjadi KUHAP. Oleh karena itu, di Indonesia dikenal dengan hukum acara pidana. Sebelumnya, sebelum diresmikan, nama Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menggunakan istilah dari bahasa Belanda, yaitu Wetboek van Strafvordering, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana. Kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Criminal Procedure Law. Dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah Code d'Instruction Criminelle. Kemudian dari Amerika Serikat dikenal dengan istilah Criminal Procedure Rules. Dan di Jerman yaitu Deutsche Strafprozessordnung. Ada lagi istilah yang mulai populer di Indonesia yaitu Criminal Justice System yang diindonesiakan menjadi sistem peradilan pidana. Bahkan konsorsium ilmu hukum yang diketuai oleh Profesor Mochtar Kusumaatmadja pernah merencanakan akan mengganti mata kuliah hukum acara pidana menjadi sistem peradilan pidana, yang kemudian dibagi dua, yaitu sistem peradilan pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana umum atau perbandingan. Istilah lain hukum acara pidana yaitu dapat disebut juga hukum acara formil. Hukum pidana kan dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUH Pidana adalah berisi petunjuk dan uraian, sedangkan hukum pidana formil atau KUHAP mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Jadi, hukum pidana formil itu berisi acara pidana. Selanjutnya itu pengertian hukum acara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak memuat secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Kemudian menurut Profesor Dr. Bambang Purnomo, memberikan 3 tingkat pengertian hukum acara pidana, antara lain yang pertama yaitu dalam arti sempit, peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang, sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim. Kemudian yang kedua yaitu dalam arti luas, termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan kehakiman lainnya. Sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana. Yang ketiga yaitu dalam arti yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana. Kemudian Van Bammelen mengemukakan pengertian dengan menggunakan istilah hukum acara pidana, yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Negara melalui alat-alat penyidik kebenaran, kemudian sedapat mungkin penyidik melakukan perbuatan itu, lalu mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pelaku dan kalau perlu menahannya.
kemudian mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. Kemudian hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Kemudian aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib. Kemudian menurut Simon, hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya, mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asyifa Samsabil. Saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari hukum acara pidana. Dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki 5 tujuan. Yang pertama adalah perlindungan atas harkat dan martabat, yaitu tersangka atau terdakwa. Yang kedua adalah perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya dalam pedoman pelaksanaan KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana tersendiri, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan teratur atau tepat, dengan tujuan untuk mencapai siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana tersebut telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidaknya. Selanjutnya, sedangkan menurut Van Bemmelen mengemukakan ada tiga tujuan hukum acara pidana. Yang pertama adalah mencari dan mengemukakan kebenaran. Yang kedua adalah pemberian keputusan oleh hakim, dan yang terakhir adalah pelaksanaan keputusan. Dari ketiga tujuan ini, yang paling penting adalah yang pertama, karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah mencari kebenaran. Fungsi mencari dan mengemukakan kebenaran ini selaras dengan ketentuan pasal 183 KUHP, dengan tujuan hukum acara pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material sesungguhnya, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum tersebut, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana tersebut telah dilakukan atau telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkannya atau tidak. Selanjutnya, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti, itulah hakim akan sampai kepada putusan, yaitu yang adil dan tepat, yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa, sehingga mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tempat hukum acara pidana dalam hukum. Hukum acara pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana, yaitu substantif atau material. Nah, hukum pidana ini hukum pidana formal. Nah, kalau hukum dibagi atas dua, yaitu hukum publik dan hukum private, maka hukum acara pidana termasuk ke dalam kategori hukum publik atau modern. Dalam masyarakat primitif atau masyarakat kuno, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat, sehingga tidak ada pemisah yang jelas antara acara perdata dan pidana. Nah, hal ini terjadi baik di Indonesia maupun di dunia barat. Terkenal adigium dari Belanda, Who Kein Kläger is it Kein Richter. Kalau tidak ada aduan, maka tidak ada hakim.
Jadi semisal tidak ada kasus, maka tidak ada yang menentukan hukum itu sendiri. Nah, sifat privat pada hukum pidana material dan formal masih ada sampai sekarang. Misalnya di Thailand, Inggris, Belgia, dikenal tuntutan swasta, yaitu korban dalam perkara pidana. Jadi penuntutan pidana di sana tidak dimonopoli oleh negara atau jaksa. Orang pribadi menuntut pidana langsung ke pengadilan, walaupun secara teknis agak sulit dilaksanakan memang. Namun kemudian itu terbuka. KUHP RRC pun memungkinkan swasta menuntut pidana. Nah, sifat publik hukum secara pidana karena yang bertindak jika terjadi pelanggaran pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Lebih nyata lagi di Indonesia dan Belanda karena penuntutan pidana dimonopoli oleh jaksa atau negara. Oke, ini menurut buku Hukum Acara Pidana di Indonesia, Prof. Dr. Jur Adi Hamzah. Terima kasih.